Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah taklim rahimakumullah. Monggo ngabari akan kita masyarakat bersyukur pada masyarakat Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang tasih paring kasempatan kawedangan kangge pasengaken agen kita sinau malih ing bidang menika kangge bersih hati, mengawasi dan iman. Nikmat yang paling penting dari Allah kepada manusia yang nomor satu adalah nikmatul ijadi. Nikmat kita diwujudkan, diciptakan, diuripkan. Kalau kita tidak hidup, tidak bisa apa-apain. Kemudian yang nomor dua adalah nikmatul tarbiyah. Setelah kita dihidupkan, kemudian kita diurus oleh Allah. Sejak di alam arwah, di alam roh, manusia sudah dipersiapkan oleh Allah agar jalan hidupnya tidak ada sesat. Kemudian di rahim ibu kita sudah diurus oleh Allah, dikasih makan bergizi, super gratis. Padahal kita tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, belum berkawian, belum pekerjaan, belum punya penghasilan. Sudah diurus oleh Allah, dikasih makan. Maka berhenti berkata, anak orang yang berjari, reso makan. Itu melecehkan Allah. Dirang kita, dirang itu awalnya punya berjari itu. Sudah punya penghasilan. Ketika kita dirahim ibu kita, wis jual duit dulu. Jual duit kawan belum, tapi kita dikasih makan dulu. Agar yakin bahwa Allah tanggung jawab luar biasa kepada penciptaannya sendiri. Kemudian ketika kita lahir di dunia, diurus oleh Allah. Yang sing ngopeni, yang sing welas. Nikmatul hijab kita diwujudkan, nikmatul tarbiyah kita diurus oleh Allah. Kemudian nikmat yang terbesar ketiga adalah nikmatul hidayah, dikasih hidayah, dituntun.
lewat insting, ada yang lewat akal pikiran. Tetapi hidayah yang paling dahsyat adalah ketika kita ditancapkan di dalam diri kita hidayah yang bernama iman. Nah ini agar kita agar kita pelihara. Karena penyakitnya, ancamannya, musuhnya tidak terhingga banyaknya nikmatul iman ini. Dan iman itu rumahnya di dalam hati. Maka kalau hatinya tidak nyaman, imannya juga tidak terasa. Kalau hatinya rusak, apalagi imannya akan rusak. Itu ranking urutan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Al-maqalatul khamisata asyarata, maqalah kang kaping al-khamisata 5 asyarata 10. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala, pangandikan saking sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ridani Allah anhu marang Abu Bakar fi qoulihi ta'ala, nalika Abu Bakar sahabat Abu Bakar menjelaskan tentang firman Allah. Tolong dibuka surat 30 ayat 4. Dibuka ke salah satu membacanya. Surat Rum ayat 42. Quran surat Ar-Rum ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Kana aktsaruhum musyrikin. Artinya, katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Itu karena dia tidak berhasil memelihara iman, karena iman itu setiap manusia dikasih bekal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidupnya tersesat. 41-nya surah ada sebelumnya. Ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zahara fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Munculnya kerusakan, munculnya bencana, munculnya musibah di muka bumi, bima kasabat aydin nasi, disebabkan karena ulah tangan manusia. Ini Allah ingin memberikan
memberikan pelajaran peringatan kepada mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka dikasih bencana di sana sini. Ini salah satu juga tanda Allah memperingatkan atau memberikan pelajaran agar manusia tidak tersesat. Ketika menjelaskan ayat ini, sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, qala Abu Bakrin fi tafsiri dalika, qala ngendika sapa sahabat Abu Bakar fi ing dalam nafsiri menjelaskan dalika ayat ini. Al-birru bil bari wal bahri tadi. Al-birru al-lisanu wal bahru wal qalbu. Faida fasad lisan bisabbi makalan bakat alaihin nufus. Albirru sing dimaksud albir daratan, munculnya kerusakan bilbari di daratan. Dua, dianya alisanu yogi lisan manusia. Wal bahru lan bahar segoro, munculnya kerusakan di darat dan di laut. Bilbari wal bahri. Wa utawi bakar nenteni iki al-qalbu maksude kuwi ati. Albar daratan itu lisan, al-bahar lautan itu hati. Barun daratan, birrun kebaikan, burrun biji gandum. Itu asiknya bahasa Arab. Itu harokat sudah berbeda makna. Di sini bar, bilbar. Wa ta'awanu alal birri bukan alal barri wa taqwa, dalam kebaikan. Fa'idha fasada lisan famongko idha tetkalanya fasada rusak alisanu lisan bisa rusak lisan bi makalan contohnya bisa bi mundomono miso munda-munda itu termasuk lisan yang rusak. Bakat mongko nangis alaihi ing atase lisan an-nufusu apa nufus nafas. Jadi nafas itu adalah diri kita. Namanya nafas. Nyawa kita namanya nafas. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dengan jiwa. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut, saben-saben awak-awakan jiwa nyawa bakal ngicipi mati. Angkusakum ba'alikum naro. Angkus itu jamak dari nafas. Jaganan jiwamu dari api neraka. Inna waha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Angkus, Allah tidak merubah seseorang kecuali orang itu merubah nafasnya, merubah jiwanya. Nah, biasanya dimaknakan dengan makna lahiriah.
ketika usaha A itu gagal, ya diowahi toh. Untuk usaha kibari, itu usaha liyane. Ketika jualan rotis tidak payu, yo ganti jual bakso kopi, bukan itu maksudnya. Tapi yang dirubah adalah nafas jiwa. Maka jiwanya menangis. Nek tulisannya rusak. Lah jiwa kita, diri kita itu mempunyai pasukan, berkali-kali disampaikan agar semakin cetos, semakin jelas manusia dengan dirinya sendiri. Pasukannya yang jasmania, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, dan sebagainya, pankreas, kemudian jantung, ginjal, itu perangkat kerasnya, jasadnya. Kemudian yang perangkat lunaknya ada hati, ada perasaan, ada keinginan, ada ambisi, kemudian ada akal, diisi ilmu untuk berpikir, dan seterusnya. Itu adalah pasukannya, perangkatnya nafas kita ini. Maka aneh sekali ketika orang tidak memahami dirinya sendiri, tidak kepengen tahu, mengetahui dirinya sendiri, neng malah kepengen kepo ya apa? Oh, kepo. Zaman aku cilik orang yang tembung kepo, karena ini tua. Kepengen tahu urusan orang lain, urusan dirinya malah tidak digadai. Maka juragan kita, nafas kita, jiwa kita, ketika lisannya rusak, nangis, loro-loro, bingung, susah, stres. Lah nafas ini roh dari Allah. Nafas ini, saya ulangi lagi ya, manusia pertama diciptakan dari tanah, Adam itu min sulalatin min tin, dari tanah liat, kering, lumpur, hitam. Itu asal usul jasad manusia. Kemudian ketika sudah sempurna, pada waktu dihirupi, Allah meniupkan rohnya di dalam lempung tadi. Dan roh itulah yang menjadi nafas kita ini. Roh makhluk langit ketemu dengan tanah liat bumi, maka namanya menjadi nafas, karena bernafas. Nafas. Nah, nafas ini nanti yang akan dipanggil oleh Allah. Ya Tuhan, nafsul mutmainah, nafsul mutmainah, nafs inilah nanti yang akan diambil oleh Allah, dipanggil. Irji'i wa rabbiki fatkuli fi ibadi watkuli jannati, yang akan dipanggil untuk masuk surga. Nafas kita ini, nafas yang bagaimana yang akan dipanggil oleh Allah untuk masuk surga, yaitu ketika dia sowan datang kepada Allah, dipanggil dan datang. Yaumala yang tahu malun. Kok kecil terus dari kabel ini, bukan nyaut-nyaut kabulan baik kan bulan. Yaumala yang tahu malun wala banuna ilaman atau wajib insani. Pada hari itu ketika orang dipanggil Allah dan dia datang di hari kiamat, di padang mahsyar, wondo dunya ora guna, ngelmu ora guna, ibadah ora guna,
anak putu ora guna, jabatan ora guna, layang tau. Ila kejaba man wong, sapa wong man ini? Ya nafas tadi. Kecuali nafas jiwa kita yang ketika sowan kepada Allah biqalbin kelawan bawa hati salimin sing selamat, dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Di sini sahabat Abu Bakar menjelaskan al-bar itu lisan, al-bakar itu qalbu. Ketika lisannya rusak, nafasnya loro-loro sedih, nangis. Karena nanti akan menyebabkan nafasnya nanti ketika dipanggil Allah tidak diterima. An-nafsu ayat tegese al-asqasu manungso min bani Adam, ini dijelaskan. Nafas itu ya manungso kuwi dhewe dari anak putune Adam. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah, tanahnya dimasuki roh Allah tadi. Wa idza fasadal qalbu wa lam idza tatkalane fasada rusak al qalbu hati. Matalan contohnya riya kelawan riya. Salah satu contoh rusaknya lisan tadi omongannya kotor. Salah satu contoh rusaknya hati dengan riya. Dan anak putune sedulure Pak Dene, bapakne, Mbak Kakung, Mbak Putune dia. Napa mawon to? Dulure dia niku napa? Ya ada dendam, ada sombong, ada drengki, ada takabur yang sombong tadi itu, ada khianat, ada tangil, kalian tangil betul. Berapa tahun sudah kalian tahu tangil? T takabur, E kuis, T nil, N norak itu ria, G-nya galak, tang il, I-nya iri, dengki, L-nya licik. Niku keluarga besarnya Ria ini. Kuwi sing di babu sing di Pak niku. Buyute niku jenenge Simun Tatiu. Rek mun nafik sirek munafik simu takabur bisa, kemudian ki jerengki, ujub dan seterusnya. Itu yang akan merusak hati kita, yang muncul dari dalam diri kita. Penyakit yang muncul di samping kita punya ancaman dari dalam, ancaman jiwa kita, juga ada ancaman dari luar. Untuk mengatasi ancaman dari dalam itu awake dhewe wis kejadian, wis kejabikan rokok. Belum lagi nanti ketika ditambah ancaman dari luar diri kita. Dari mana itu? Al-ladzi yuwas Bisufi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ancaman dari dalam itu tadi, ancaman dari luar, yaitu perilaku atau bisikan-bisikan, bujukan-bujukan setan. Itulah untuk menyelamatkan diri kita, jiwa kita.
Nah, ini tidak dipahami, ya orang digagas. Ketika tidak paham, ya dia tidak tahu akan kepentingan hal ini. Karena tidak penting, ya orang dilakoni. Manusia itu hanya melakukan sesuatu yang dianggap penting. Sing ora penting mesti ora dilakoni. Di sekolah pelajaran kaya ini ora. Mata pelajaran kaya ini ora. Dari TK sampai tinggi. Orangnya kenapa? Ora penting. Do you know? Yes. Al-fahimtum? Apakah kamu paham? Ora penting. Yang penting apa? Matematika, biologi, bahasa Inggris. Karena manusia hanya akan melakukan sesuatu yang dianggap penting. Lah ngertinya nek kuwi penting kalau ora dari mana? Dari nikmat hidayah Allah tadi. Orang hidayah ya orang mudeng. Kenapa dengan ya ini ngoyo-ngoyo penting ini? Jingkrung nikmati orang mudeng. Sehari itu yang paling nikmat sholat subuh, balik dulu, masya Allah. Betul? Betul. Jam 2 ini orang satu. Jam 2 kita satu. Itu kan subuh, masya Allah. Karena ini kalau ini balik si sebuah. Berapa? Kenapa orang tidak ke pengajian? Penting. Kenapa nih cakro penting? Ya, kan gitu. Lah untuk mendapatkan mengetahui penting atau tidak itu hidayah nikmat hidayah Allah tadi itu. Sehingga orang itu tidak tertarik untuk mempelajari ilmu hati. Apa sih ilmu hati itu? Ilmu tauhid. Sing dipelajari ilmu marketing, betul ya? Untuk memasukkan usaha, bisnis dan sebagainya. Ila fasadal qalbu nalikane atine usaha birria iklawan riya matalan contone bakat mongko padha nangis alai ing atase nangis ati al malaikatul malaikat malaikate do nangis sedih luar biasa. Karena malaikat itu tugasnya adalah untuk mendampingi manusia, membimbing manusia agar manusia selamat. Malaikat sudah dijamin tidak butuh dia dijamin sudah selamat. Dia diciptakan oleh Allah, ditugaskan kepada untuk menjaga kita, termasuk rokib dan atib detik ini di samping kanan dan kiri kita. Winek mudeng rokib atib untuk memberikan sugesti semangat kepada kita selalu berbuat baik karena dicatat oleh rokib kebaikan kita, maka dia akan semangat untuk berbuat baik sekecil apapun. Sedangkan atib agar kita takut berhati-hati untuk berbuat jahat karena akan dicatat oleh malaikat rokib atib ini. Nah, ketika hatinya rusak, maka malaikat sedih. Di surat Ghafir, di surat Ar-Rahdu, di sana ada ayat. Ketika nanti manusia itu selamat
jiwanya selamat menjadi qalbun salim tadi itu. Nanti ketika dia akan datang ke surga, malaikat menyambut salamun alaikum bima sabartum. Malaikat ikut menyambut kita bergembira, berarti dia sukses menjalankan tugas dari Allah. Kemudian saat ini malaikat berdatangan di tempat ini. Tujuan ini awalnya tidak melihat, memberikan syafaat, memberikan dorongan, memberikan ucapan selamat, bangga, gembira ketika kita ada di majelis taklim untuk belajar ilmunya Allah. Kemudian malaikat yang mikul aras, jagat alam ras mata itu ada malaikat yang tugasnya dinyungi aras ini, dipanggul sehingga kita bisa tenang seperti ini, tidak gunjang ganjing bumi ini. Itu mendoakan kita manusia yang berbuat baik, didoakan dan dimintakan ampunan kepada Allah, didoakan untuk dimasukkan surga. Itulah dahsyatnya tadi pemeliharaan Allah kepada makhluk ciptaannya setelah kita diciptakan sampai para malaikat, kemudian seluruh binatang di muka bumi ini, sampai ikan yang ada di lautan berjalan, ikut berdoa mendoakan orang-orang yang ada di majelis ilmu ini, yang dia memperkaya diri untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dikatakan, bila dengan dikatakan al-hikmatu, hikmai fi ing dalem ana sak temene alisan wahidun siji tanbihun iku jelasake lil abdi marang kawula pemilik lisan fi ing dalem ana sak temene kawula kita layang bagi ora prayoga an ing toya takalama ngomong guneman illa kejaba fima ing dalem barang yuhimmuhu kang penting wa fi qaidan lan kang becik. Hikmahnya bahwasanya lisan manusia itu hanya satu, telinganya dua, mata dua, hidung satu berdua, bulungan loro, kenal pot siji peluru, kenal pot awake dhewe, kenapa depan dan belakang, terus kanggo tuh mau, tetapi lisan hanya satu. Artinya ojo pokean, terus mesti nyantol jadi, jangan banyak bicara. Illa fil amril muhim, kecuali dalam hal-hal yang betul-betul penting, wal khair dan perkara-perkara yang baik. Wakilah dan tiga wakil di anak krono sak temene alisan-alisan al-zakiro kang zikir kang nutur menyebutkan bikulli kelawan saben-saben lugotin bahasa. Bahasa itu jumlahnya tidak terhingga. Awalnya menguasai berapa bahasa? Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Jawa Moko,
Bahasa 15 ya. Bebas dan itu. Bahasa begitu banyaknya, lisan mengucapkan dengan bahasa yang macam-macam. Karena ono zikruhu apa dikira lisan, pengucapan lisan. Lil makuri tumuju marang kang ditutur yang disebut al-wahidi satu. Wa Allah Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika lisan itu menguasai berbagai macam bahasa, mengatakan apapun, tetapi zikirnya hanya kepada zat yang satu. Meskipun bahasanya banyak, karena lisannya juga hanya satu, tumuju kepada Allah. Kita berzikir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, itu semuanya tertuju kepada Allah. Wakadhalikalan koyo mengkono-mengkono kebahagiaan. Wakadhalikal qol berbiki lagi. Demikian juga sebaliknya dengan yang berbeda dengan hati. Nahwil ini upamane mata, al-udhuni atau telinga. Fa innahu yata'addada. Sak temene mata dan telinga itu bermacam-macam, tidak terbilang. Kila li anal hajata ila sam'i wal basari aktsara minal hajati ilal kalami. Mata dua, telinga dua. Kenapa dua? Karena sing dilihat oleh mata itu banyak sekali, yang didengar oleh telinga itu banyak sekali. Lisan hanya satu, yaitu untuk zikir kepada Allah, tujuan pokoknya. Maka di sini mengira banyak-banyaklah mendengar, banyak-banyaklah melihat, karena mata kita dua, telinga kita dua, untuk mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran. Tetapi jangan banyak omon, jangan banyak bicara. Itu hikmahnya bahwa lisan hanya satu, telinga dua, mata dua, hidung dua, golongan dan sebagainya. Agar manusia cerdas di dalam mempergunakannya. Bapak yang hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pelajaran kepada kita. La yastaqimu imanul abdi hatta yastaqimal lisanu wa la yastaqimu hatta yastaqima qalbu wa la yastaqimu qalbu illa hatta yastaqima lisanu. Iman seseorang tidak akan mantap, tidak akan istiqomah, tidak akan membaik kecuali lisannya istiqomah. Lisannya selalu berkata-kata dengan kata yang baik. Itu nanti akan menjadikan imannya semakin baik. Maaf balik, kecuali kalau hatinya istiqomah. Iman tidak akan baik kecuali hatinya baik. Tidak akan semakin bertambah bagus ketika hatinya tidak bagus. Dan hati ini tidak akan menjadi baik kecuali atau sehingga lisannya menjadi lisan yang baik. Kata-katanya hanya yang bermanfaat, hanya yang mengandung hikmah dan sebagainya. Maka terus sampaikan di sini ada tingkatan orang. Orang itu kalau orang biasa itu kalau berbicara peristiwa, sing dikandake peristiwa, aku mau apa ini.
dalam di disalib cak rambunan, kira berita, hanya berita yang dikatakan. Ini orang biasa saja. Tapi kalau orang baik, lisannya yang muncul dari lisannya itu selalu kata-kata yang bermutu, yang muncul doa, yang muncul nasihat, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada orang yang diajak bicara. Kemudian juga ada orang yang keluar dari desa itu selalu mengeluh terus. Tangi dulu itu kini barang aku mau tangi dulu judit mau apa tapi lah masuk perang kabeh sawah. Siapa nanya nanti? Siapa yang nanya? Karena itu kualitas orangnya. Kemudian yang paling mengerikan, yang keluar dari lisan itu selalu aku, kayak omahku, anakku, kayak tanggaku, sing ketangkap kayak kancane kancaku, sing dilantik kayak tanggane bojoku, selalu aku saja. Ini menunjukkan kualitas seseorang akan terlihat dari apa yang diucapkan oleh lisannya. Padahal Allah menciptakan lisan itu hanya satu, ben ora pokean ngomong. Dikasih telinga dua biar banyak mendengarkan, untuk diambil hikmahnya, pelajarannya. Dikasih mata dua agar dia melihat, tadi ayat 42, ulsiru fil ardi fangduru, berjalan-jalanlah di muka bumi, fangduru, lihatlah, perhatikanlah orang-orang yang sebelum kita. Aktaruhum musyrikin, kebanyakan orang-orang dulu adalah orang-orang musyrik. Untuk kita lihat, penglihatan ada dua. Basor itu mata yang ada di kepala ini namanya basor. Kemudian ada mata yang di dalam hati namanya basiroh, mata hati. Nah, mata hati itu bisa menembus, bisa melihat surga, melihat neraka, melihat Allah. Neng Allahnya tidak kelihatan seperti ketika dilihat dengan mata kepala. Maksudnya melihat Allah dengan mata hati itu hakul yakin tentang Allah. Kalau terus rupane abang apa biru apa kuning dan Bapak Ibu yang hormati, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Kita kenali nikmat Allah, kita kenali panca indera kita untuk merespon, menasihati, mempelajari, memanfaatkan ilmu Allah yang tidak terbatas tadi, sehingga kita berusaha untuk mempunyai ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Rabbmu ketika mati itu. Fakuli fi ibadi, bergabunglah dengan orang yang selalu menghambakan aku. Wakuli jannati, masuklah ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Matur suwun pilih dan atur ingkang boten barugi. Saestu kula nuwun aku ing pangapunten. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.